Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang drama modern dan drama tradisional. Tentu anak-anak sekalian sudah sering kali ya melihat drama, terutama drama-drama yang dipertunjukkan di dalam televisi. Ya, oleh karena itu, fokus kita dalam pembelajaran ini hanyalah kepada teks dramanya saja. Jadi, silakan disimak baik-baik penjelasan dari Miss Hilda, kemudian kalian catat ya. Nah, apa itu teks drama? Teks drama adalah teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Drama juga diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Nah, oleh karena itu berarti kita bisa menyimpulkan ya anak-anak solih dan solihah bahwa teks drama ini yang menjadi pegangan atau pedoman bagi para aktor maupun aktris dalam memainkan perannya ya. Oke. Kemudian ada ciri-ciri teks drama. Yang pertama berupa cerita. Tentu ya, di dalam teks drama pasti mengandung cerita, karena drama itu kan adalah karya yang dipentaskan. Pasti ada cerita yang ingin disampaikan oleh seorang aktor maupun aktris di dalam panggung tersebut. Kemudian yang kedua berbentuk dialog. Nah, karena teks drama ini memuat percakapan antara para pemain tokohnya, maka tentu juga berbentuk dialog ya. Kemudian yang ketiga, bertujuan untuk dipentaskan. Karena tadi pengertian dari drama itu sendiri adalah karya seni yang dipentaskan, maka tujuan dari teks drama adalah teks yang bertujuan untuk dipentaskan. Paham ya? Nah, selanjutnya ada perbedaan antara drama modern dan drama tradisional. Perbedaan yang pertama, pada naskah drama tradisional, naskah yang digunakan tidak baku atau bahkan tidak menggunakan naskah sama sekali. Jadi, para pemain atau para tokoh bermain dramanya dengan natural ya, seperti dia sedang berdialog dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi kalau drama modern, naskah yang digunakan itu baku dan tidak dapat diganti-ganti di tengah pementasan. Artinya, para pemain atau para tokoh tidak boleh ya di pertengahan misalnya mengganti adegan atau mengganti kalimat, maka tentu saja drama itu tidak akan berjalan dengan baik ya. Nah, perbedaan yang kedua yaitu pada sumbernya. Sumber dari drama tradisional biasanya berasal dari cerita rakyat atau tradisi masyarakat setempat. Karena pada zaman dahulu itu masih kental ya dengan adat istiadat maupun kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kalau dari drama modern sumbernya itu sudah berasal dari cerita kehidupan sosial masa kini. Misalnya tentang kisah persahabatan, kisah percintaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga, pada drama tradisional ini menggunakan alat musik dan peralatan tradisional. Misalnya gamelan kalau dari Jawa, kemudian diiringi dengan suling kalau dari Sunda atau Jawa Barat ya. Nah, kemudian kalau dalam drama modern sudah menggunakan peralatan modern seperti dekorasi elektronik dan cahaya. Jadi di dalam drama modern ini pencahayaan, kemudian dari dekorasi panggungnya, kemudian suaranya itu sudah sangat mendukung ya, sudah sangat mempengaruhi sekali dengan perkembangan teknologi zaman sekarang ya. Nah, kemudian perbedaan yang keempat yaitu panggung di dalam drama tradisional itu biasanya ada di ruang terbuka, di outdoor. Jadi, masyarakat zaman dahulu tuh ketika menyaksikan sebuah drama, mereka beramai-ramai ya, meramai-ramai untuk menyaksikannya misalnya di tengah lapangan atau di ruang terbuka lainnya. Tetapi kalau dalam drama modern saat ini, biasanya itu dipertunjukkan di dalam ruangan atau indoor ya. Nah, jadi kita tidak dapat menyaksikan drama tersebut jika kita tidak membeli tiketnya ya. Nah, kemudian kalau perbedaan yang terakhir itu terletak pada gaya bahasanya.
Nah, kalau gaya bahasa pada drama tradisional itu bersifatnya baku dan terkadang menyisipkan bahasa daerah. Tetapi kalau gaya bahasa pada drama modern bersifat santai dan disesuaikan dengan penonton. Jadi misalnya gini, drama itu tentang persahabatan ditunjukkan oleh anak-anak remaja seusia kalian. Nah, otomatis bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa kekinian. Ada istilah-istilah dalam drama tradisional nih. Kita perlu tahu ya, pada zaman dahulu itu ada yang namanya sandiwara. Nah, kalau sandiwara ini berasal dari kata sandi yang artinya rahasia dan warah artinya pengajaran. Jadi bisa disimpulkan nih bahwa sandiwara ini sebenarnya adalah pengajaran yang ditampilkan melalui pertunjukan drama. Jadi, isinya adalah berupa pengajaran-pengajaran atau pesan moral agar penonton itu mau mengikuti apa yang disampaikan oleh pemain dalam sandiwara ini. Kemudian yang kedua ada lakon. Nah, lakon ini adalah cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Nah, yang ketiga adalah tonil. Kalau tonil ini terkenal pada zaman Belanda ya. Nah, tentunya namanya juga diambil dari bahasa Belanda yang artinya pertunjukan. Kemudian yang keempat adalah sendera tari. Nah, sendera tari ini pertunjukan serangkaian tarian dan mengisahkan sebuah cerita tanpa adanya percakapan. Nah, jadi dapat kita bayangkan ya, dalam sendera tari ini kita hanya melihat para tokoh atau para pemain itu hanya menunjukkan tarian-tarian dengan mengisahkan sebuah cerita tapi tanpa adanya percakapan ya. Jadi misalnya tarian itu menunjukkan bahwa aktor itu sedang marah ya dan lain sebagainya. Jadi hanya disampaikan melalui tarian saja. Kemudian yang kelima adalah tableau. Nah, tableau ini adalah drama yang menampilkan kisah melalui sikap dan posisi pemain, dibantu oleh pencerita. Nah, berbeda ya dengan sendera tari. Kalau tadi sendera tari menampilkan tarian, tapi di tableau ini para tokoh atau aktornya hanya bermain melalui sikap saja. Dia juga tidak berdialog ya, tidak berbicara langsung dengan para pemain lainnya, tetapi dibantu oleh pencerita. Jadi ada seorang pencerita atau narator yang bercerita, kemudian dikisahkan melalui sikap oleh para pemainnya. Ya. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama itu terdiri dari 7 unsur ya. Yang pertama adalah tema. Kita akan membahas satu persatu ya anak-anak. Nah, yang pertama ini tema. Tema adalah inti cerita yang menjadi pusat pengisahan. Nah, dalam drama tradisional umumnya bersifat cerita rakyat, misalnya legenda atau asal-usul sesuatu, ya. Sedangkan drama modern bersifat terkini, misalnya persahabatan antar siswa. Sudah jelas ya? Jadi tema dalam kedua drama ini juga berbeda. Ya, kalau drama tradisional misalnya temanya anak yang durhaka kepada orang tua. Bisa kita bayangkan dari judul Malin Kundang misalnya. Kemudian kalau drama modern karena dia bersifat terkini, berarti seringkali nih kita temui dalam kehidupan sekarang, yaitu tentang persahabatan antar siswa maupun percintaan. Nah, unsur drama yang kedua adalah alur. Ya, alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Nah, alur mencakup pengenalan cerita, konflik itu masalah ya, masalahnya sudah mulai muncul, kemudian klimaks di mana masalah sudah mulai memuncak, kemudian anti klimaks di mana masalah sudah mulai mereda nih, dan yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Nah, alur terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada alur maju. Nah, alur maju ini misalnya ketika seorang pemain atau para tokoh menceritakan dari awal masa dia lahir, misalnya sampai dia tumbuh dewasa. Nah, kemudian kalau alur mundur ini
dia flashback ya ke arah mundur. Jadi misalnya ketika aktor itu teringat ketika dahulu dia kecil misalnya. Nah, itu disebut alur mundur. Tetapi yang ketiga ini adalah alur campuran. Nah, alur campuran ini dia perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Nah, unsur drama yang ketiga adalah penokohan. Penokohan itu merupakan cara pengarang menggambarkan tokoh dan wataknya. Nah, tokoh pada drama tradisional cenderung terhadap orang-orang masa lalu pada suatu daerah tertentu. Nah, watak tokohnya juga bersifat datar, artinya tidak berubah. Misalnya, wataknya tokoh eh, ibu dari bawang merah. Nah, itu kan wataknya jahat. Maka di dalam drama itu selamanya dia akan jahat ya. Nah, sedangkan tokoh pada drama modern adalah orang-orang masa kini. Watak tokohnya bersifat lebih dinamis atau dapat berubah sesuai dengan perkembangan cerita. Jadi misalnya di dalam tokoh drama modern ini misalnya tokoh itu wataknya yang tadinya jahat bisa berubah menjadi baik, begitupun sebaliknya. Yang tadinya baik bisa berubah menjadi jahat. Jadi disesuaikan dengan perkembangan cerita tersebut, ya. Nah, unsur drama yang keempat adalah amanat. Amanat itu pesan ya, pesan yang disampaikan oleh para tokoh yang ada di dalam teks drama. Nah, amanat dari kedua jenis drama, baik drama tradisional maupun drama modern, adalah sama, yaitu tentang nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Misalnya bakti kepada orang tua dan persahabatan. Unsur drama yang kelima adalah latar. Latar merupakan waktu, suasana, dan tempat berlangsungnya kisah, ya. Nah, latar waktu pada drama tradisional adalah masa lalu. Adapun tempatnya biasanya di suatu desa atau pedalaman. Sedangkan latar waktu dan tempat pada drama modern adalah masa kini. Nah, adapun latar suasana mungkin saja dapat sama antara drama tradisional dan modern. Misalnya mencekam, sedih, atau bahagia. Selanjutnya, unsur drama yang keenam adalah dialog. Dialog ini merupakan ujaran dan lakuan yang diperankan tokoh. Nah, unsur dialog keduanya antara drama tradisional maupun drama modern memiliki ciri yang sama, yaitu memuat petunjuk lakuan. Perbedaannya, dialog dalam drama tradisional lebih bersifat luas. Artinya pemerannya bisa saja menambah-nambahkan dialog sesuai dengan perkembangan cerita. Nah, jadi di dalam drama tradisional itu para pemain atau tokohnya itu bisa improvisasi. Misalnya dia kan tidak terpaku dengan teks drama ya, jadi dia bisa natural saja berkata atau berucap sesuai apa yang dia rasakan asalkan tidak keluar dari cerita. Jadi luas ya. Nah, sedangkan dialog dalam drama modern sudah sangat baku. Jika diubah, maka akan mengganggu keselarasan cerita secara utuh. Nah, ini adalah kebalikannya dari drama tradisional. Kalau dalam drama modern, para tokoh atau pemain itu tidak boleh ya, tidak boleh mengubah dialog. Karena ketika dia mengubah dialog, maka cerita pun akan berubah, ya. Yang terakhir adalah unsur yang ketujuh, yaitu gaya bahasa. Nah, unsur gaya bahasa pada drama tradisional, gaya bahasa yang digunakan cenderung kaku dan baku. Sementara itu, gaya bahasa pada drama modern cenderung santai dan menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, sekian ya pembahasan tentang drama tradisional dan drama modern. Cukup sampai di unsur-unsur drama dulu ya pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menginterpretasikan drama, kemudian cara menyajikan drama, ya. Dan kita akan
langsung melihat bagaimana unsur-unsur kebahasaan dalam suatu teks drama. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.